Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat GBT Kristus Alfa Omega Buspawarno. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang kembali untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan meskipun melewati ibadah online. Tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dimanapun kita berada. Mari kita menyiapkan setiap hati kita, setiap jiwa dan roh kita untuk kita mau datang dan menyembah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, haleluya Yesus, haleluya, kami datang padamu, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami mau tetap bersyukur kepada Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan kasih-Mu atas setiap kehidupan kami. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Oh ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas sekali lagi kita mau katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Oh, haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan saat ini, pagi hari ini. Kami mau memuliakan dan meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBT Kristus Alfa Omega Puspawarno. Kembali pagi hari ini kita mau datang, kita mau meninggikan Tuhan kita. Dan kita mau bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Yeay. Mari kita mau tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Haleluya, Yesus Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Katakan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Yeay. Kami bersyukur dan kami bersuka cita karena Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau angkat tangan kita sama-sama. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguran mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yeay. Haleluya. Yeay, haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Allah kita, Raja di atas segala raja. Yeay. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Karena kami percaya di dalam setiap syukur kami,
ada mujizat yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kembali kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Allah kami yang baik. Yesus. Kami mau tetap tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau tetap sembah Engkau Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Di atas segala pujian kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ada mujizat dalam setiap kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
percaya kepada Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara kami belajar tetap bersyukur Tuhan. Karena di saat kita bersyukur, kita akan melihat mujizat Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dalam kondisi apapun, ketika kami tetap mengucap syukur, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kalau hari-hari ini kami masih mengalami masalah yang belum selesai, persoalan yang masih menghadang, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang akan memimpin kami, bahkan memimpin kami melewati hal-hal yang sulit, mendapatkan hidup kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Saatnya Engkau berbicara buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Kami percaya ada roh Tuhan yang luar biasa bekerja di tengah-tengah kami. Urapi setiap telinga yang mendengar juga Tuhan. Sehingga segala yang baik yang datang daripada Engkau itu boleh hadir dan boleh kami terima pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sama-sama siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, mungkin ada dalam perjalanan atau mungkin ada di rumah. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang tetap luar biasa karena kita di dalam Tuhan. Walaupun hari-hari ini kita masih ada dalam suasana pandemi, tapi kita mulai biasa, kita mulai berdamai dengan COVID. Ya, makanya kita hari ini pun kita ada ibadah new normal, karena hanya tidak semua bisa beribadah dalam ibadah new normal, makanya kita masih tetap mengadakan ibadah online. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sering mendengar ada orang berkata hidup itu adalah berjuang, hidup adalah perjuangan. Ada yang mengatakan hidup adalah bertanding, tapi saya mengatakan hari ini bahwa hidup itu juga sebuah perjalanan. Ya, kenapa? Karena setiap hari seseorang pasti pergi melakukan perjalanan dan pulang. Ketika seseorang pergi melakukan perjalanan, pasti pulang. Kecuali dia minggat, saudara. Jadi yang menjadi pertanyaan, kalau seseorang pergi, pasti dia akan pulang. Pulang kemana? Pasti pulang ke rumah. Walaupun berbulan-bulan dia pergi meninggalkan rumah untuk bekerja, tapi satu hari dia akan pulang ke rumah. Demikian perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita di dunia ini, di dunia ini kita hidup sementara. Di Semarang ini orang berkata bahwa hidup itu mau mampir ngombe katanya. Hanya mampir minum katanya saudara. Satu hari nanti akan pulang. Suatu hari kita pasti akan pulang. Firman Tuhan berkata masa hidup manusia 70 tahun. Kalau kuat 80, selebihnya penderitaan. Nah pertanyaannya, kalau kita pulang nanti, di mana rumah kita? Itu menjadi penting. Ketika kita pulang, kita ada di mana? Ada dua tempat, di surga atau di neraka. Rumah kekalmu di mana? Kalau kita mau menentukan rumah kekal kita di surga, ditentukan hari ini. Ditentukan hidup kita hari ini ketika kita masih di dunia. Makanya pastikan ketika kita pulang nanti, kita pulang ke rumah Bapa di surga. Amin, saudara. Coba, karena saya percaya hari ini firman Tuhan berkata Tuhan Yesus naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Di rumah Bapakku banyak tempat bagi anak-anaknya. Saudara, makanya pastikan ketika kita pulang nanti, kita pulang ke surga, bukan ke neraka.
Tapi saudara, saat orang belum percaya Tuhan Yesus, saya berani pastikan, ketika seseorang tidak percaya Tuhan Yesus, rumahnya bukan di surga. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14, ya, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kalau kita mau sampai kepada Bapa, datang kepada Bapa harus lewat aku. Jadi pintu untuk masuk ke surga hanya lewat Yesus. Kunci surga ada di tangan Yesus. Makanya kalau kita mau menjamin hidup kita nanti pulang ke rumah surga yang mulia, kita harus memiliki hubungan dengan Sang Pemilik surga. Tema kita tahun ini adalah hiasi dirimu. Ya, buat hidup kita tuh semakin hari semakin dicintai oleh Tuhan. Ya, ketika kita dicintai Tuhan, Sang Pemilik surga, wow, saya yakin dan percaya satu hari ketika kita pulang, tentu rumah kita di surga mulia. Amin. Tapi saya mau katakan, ya, belum tentu orang yang percaya Tuhan, orang yang mengatakan percaya Tuhan Yesus, alamat pastinya surga. Ya, walaupun hari ini kita mendengar ada orang mengatakan doktrinnya sekali percaya selamat, sekali selamat tetap selamat, saudara. Tapi saya katakan bagi kita keselamatan itu kita harus juga bersama Roh Kudus kita harus berjuang. Ya memang anugerah keselamatan, tapi kita juga harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kecuali ketika saudara terima Tuhan Yesus, dibaptis, roh saudara selamat, dan ketika dibaptis engkau mati, ya langsung ke surga, saudara. Ya seperti orang penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, ya dia mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dan Tuhan berkata, hari ini engkau ada bersamaku di Firdaus. Karena apa? Karena dia langsung mati, saudara. Saudara, coba tanya ke kanan kiri. Kalau kamu nanti pulang, rumahmu di mana? Ya, pastikan rumahmu di mana. Coba periksa diri masing-masing. Ya, kalau kita berkata, nanti aku pulang, pasti rumahku di surga mulia. Coba periksa. Sikap hidupmu hari ini. Apakah dengan hidup, pola hidup kita hari ini, ya, apalagi nggak menyenangkan Tuhan, kalau kita pulang alamatnya surga. Hari ini masih ada waktu. Waktu-waktu ini, saudara, ketika masih bernafas adalah masa kesempatan di mana kita harus memastikan diri kita. Ketika kita pulang nanti, kita pulang ke surga mulia. Rumahku ada di surga. Nyanyian lama, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku rindu ke sana, ku ingat rumahku di surga. Wah, ini lagu lama, saudara. Oleh sebab itu saudara, ya, saudara pastikan bahwa saudara mengenal dan dikenal oleh Bapa, Sang Pemilik surga. Ya, dikenal dan mengenal. Ini berhubungan, berbicara apa? Hubungan. Jadi kalau engkau memastikan dirimu, nanti aku pulang, rumahku di surga. Apakah engkau dikenal oleh pemilik surga? Berbicara hubungan, saudara. Kalau engkau pulang, jadi ketika saudara di rumah yang orang-orang mungkin ya orang kaya, saudara, di depan ada satpamnya, saudara. Ya, ketika saudara masuk, nggak mungkin saudara bisa masuk kalau nggak kenal. Satpam akan tanya ketemu siapa? Ya, oh ketemu bapak ini, diteleponkan, oh iya kenal, masuk, saudara. Jadi kalau kita nggak kenal, wah. Jangan-jangan rumah kita bukan di surga. Hari ini kita mau pastikan nama saudara tercatat di dalam buku kehidupan surga. Amin. Jangan sampai dicoret. Nah, tadi saya katakan belum tentu orang yang percaya Tuhan Yesus itu alamat kekalnya di surga. Kenapa? Dalam Matius 7 ayat 21, Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya apa ini, saudara? Bukan orang yang berseru-seru yang masuk kerajaan surga, Tuhan, Tuhan, bukan. Tapi dikatakan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapakku di surga, ini saudara memiliki suatu arti. Kalau saudara perhatikan, melakukan kehendak, artinya apa, saudara?
Artinya ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita mengenal dan kita dikenal. Seseorang tidak mungkin, saudara, misal saudara duduk di airport, sedang ruang tunggu manapun, di hotel, di airport sedang menunggu, saudara menunggu di kursi, saudara memerintahkan orang di situ, Pak, tolong saya beliin minum, tolong ambilin asbak itu, nggak kenal, bisa dilempar asbak, saudara. Ya, karena kita nggak kenal. Kalau saudara nggak kenal seseorang, apakah saudara mau disuruh? Tak mungkin mau disuruh. Ya, justru kalau engkau mau melakukan kehendak Bapa, kenapa? Karena engkau mengenal dan dikenal. Orang yang dikenal Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dikatakan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan cuma orang Kristen yang mengatakan Tuhan, Tuhan, berseru Tuhan, Tuhan, saudara. Ya, Tuhan, berseru Tuhan, Tuhan, melayani, benar, melayani, saudara. Ya, rajin ibadah, ya, tapi tidak menjaga hidupnya dalam kebenaran. Melayani, ya, ibadah rutin, tapi hidup dalam dosa. Saudara, oleh karena itu penting untuk kita lebih mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah. Minggu lalu kita sudah belajar, Bu Gembala, ya, memberikan suatu khotbah yang luar biasa. Dikatakan ketika kita mengenal dia pun kita dilewatkan yang nama badai. Saudara. Justru badai membuat kita semakin mengenal dia. Saudara. Makanya penting untuk saudara dan saya membaca surat cintanya Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya benih ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam hatimu itu, ya, bertumbuh dan berbuah. Supaya benih yang sudah Tuhan tanam dalam diri saudara bertumbuh dan berbuah. Sehingga apa? Firman Tuhan berkata dari buahnya engkau dikenal. Jangan sampai suatu hari engkau berkata, Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku mengadakan mujizat. Dan banyak orang sembuh katakan. Tapi waktu itu Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Engkau siapa? Engkau pembuat onar, engkau pembuat kejahatan. Saudara, tragis. Oleh sebab itu, mari mulai hari ini kita terus memelihara benih ilahi yang sudah Tuhan taruh dalam hati saudara, dalam rahim hatimu. Ya, saudara, ketika seorang petani menaruh atau menanam benih padi di tanah, tentunya dia punya pengharapan. Ketika seorang petani menanam benih, dia punya pengharapan bahwa benih itu akan tumbuh dan akan menghasilkan buah. Saudara, demikian pula ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan saat itu Allah menaruh benih ilahi dalam diri saudara dan saya untuk apa? Untuk kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Benih ilahi itu ada dalam diri saudara. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, perhatikan saudara, kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Saudara, sehingga apa? Benih ilahi itu yang memampukan kita tidak berbuat dosa. Saudara, kita dimampukan tidak berbuat dosa, kenapa? Ada benih ilahi. Benih ilahi itu Allah sendiri. Pribadi Allah nggak mungkin bisa berbuat dosa. Kalau benih ilahi, gen ilahi ada dalam diri saudara, saya yakin dan percaya itu yang memampukan kita hidup, ya, tidak berbuat dosa. Jika kita tetap ada di dalam Dia. Banyak orang Kristen, ya, tidak menyadari bahwa di dalamnya hidupnya terdapat potensi ilahi yang luar biasa. Tuhan tidak menaruh kekuatan, tidak menaruh kasih dan kemuliaan kepada ciptaan yang lain. Tidak menaruh di dalam pohon, gunung, hewan, enggak. Tapi dia memilih untuk menaruh itu semua dalam diri manusia. Ketika saudara Adam diciptakan, dikatakan Adam dihembusi nafas Allah. Saudara, dalam Kejadian 2 ayat 7 mengatakan demikian, saudara.
Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Saudara, ayat ini mengatakan hal yang sama terjadi ketika kita lahir baru. Ketika kita lahir baru, Allah menaruh benihnya ke dalam hati saudara, ke dalam diri saudara. Artinya apa saudara? Di dalam diri saudara ada potensi Allah. Ada gen ilahi. Artinya saudara ini, kita ini bukan sekedar manusia biasa. Amin. Kita bergairah bahwa kita ini bukan manusia biasa. Kita sebagai manusia Allah. Wow. Saudara bergairah ketika kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah. Jadi kita ini manusia Allah. Saudara baca dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa ini? Ayat 10 di atasnya, yaitu ingin kaya. Saudara, cinta uang. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, dikatakan kita ini manusia Allah. Manusia yang luar biasa, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir dengan kehidupan hari-hari ini. Ya, makanya dikatakan saudara, jauhilah semua itu, saudara. Apa saudara? Ayat 10, ingin kaya, saudara. Ya, cinta uang. Saudara, boleh enggak orang Kristen ingin kaya? Ada yang berkata, boleh. Ada yang enggak boleh. Orang Kristen itu jangan ingin kaya, kalau kaya boleh. Tapi ingin kaya itu ya enggak boleh. Karena ingin akan membuat kita jatuh ke dalam dosa, akan cinta uang. Tapi kaya boleh, ya. Tapi jangan ingin kaya. Makanya dikatakan, hei engkau manusia Allah, jauhilah semua itu. Ingin kaya, cinta uang, tapi kejarlah keadilan. Cari Tuhan, cari kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan. Ya saudara, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan saya percaya ketika kita ini mencari hal yang rohani, mengutamakan hal yang rohani, maka yang jasmani akan mengikuti kita. Tapi banyak orang kebalik, jasmani dulu, rohaninya nanti, saudara. Maka kita akan ketinggalan, saudara. Makanya saudara, jangan khawatir. Jika hari ini saudara sedang menghadapi masalah, ada yang di PHK, ada yang menghadapi persoalan keuangan, ya saya katakan engkau manusia Allah. Ya, enggak usah khawatir dengan hal itu. Mulailah mencari Dia, benar-benar mencari Tuhan dan hidupi kebenaran. Carilah kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan hidupi kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara, mulai kuatkan hal-hal yang rohani. Maka ketika hidup rohanimu dikuatkan, engkau benar-benar bisa mengandalkan Tuhan, imanmu semakin kuat, imanmu semakin besar. Wow, maka yang jasmani akan ditambahkan. Ditambahkan berarti engkau sudah punya, ditambahi lagi. Luar biasa. So perhatikan ini. Ya, di dalam saudara dan saya ada roh yang sama, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, luar biasa. Saudara, Roma 8 ayat 11 mencatat demikian saudara. Ya, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh yang membangkitkan Yesus itu ada dalam diri saudara dan saya. Luar biasa. Roh yang dahsyat yang luar biasa. Makanya saya katakan kita ini diciptakan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Bahkan yang mustahil. Kenapa? Ada roh Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Itu hidup di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya tidak diciptakan sebagai orang-orang yang gagal. Allah enggak menciptakan kita sebagai produk gagal, saudara. Allah menciptakan kita anak-anak yang luar biasa. Amin, Bapak Saudara. Tapi iblis terus berusaha menghalangi rancangan Tuhan, menggagalkan rancangan Tuhan. Karena iblis tahu, Yesus anak Allah yang akan menghancurkan dirinya, makanya sejak awal iblis memusuhi ciptaannya. Sudah baca dalam Kejadian 3 ayat 15.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan. Saudara, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dengan apa iblis akan menghancurkan manusia, memusuhi manusia? Dengan mempengaruhi manusia untuk menjadi pembunuh-pembunuh ilahi. Pembunuh-pembunuh benih ilahi. Saudara, kenapa? Karena dari sejak semula, iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Saya baca dalam Yohanes 8 ayat 44. Dikatakan ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dia adalah bapa pendusta. Sejak semula iblis mau menanamkan benih yang bukan ilahi dalam diri manusia. Dia menanamkan benih iri hati, dia menanamkan benih kebencian. Saudara, ketika Kain ditaburkan benih iri hati kepada Habil. Dia iri melihat, ya, dengan mata yang melihat, ya, mendengar, ya, bahwa persembahannya tidak diindahkan, tapi Habil diindahkan. Sudah lihat, adiknya dibunuh. Iblis menanamkan benih pada Firaun membenci Musa, ya, membunuh Musa. Ketika iblis memberikan benih iri hati kepada Saul, mengejar-ngejar Daud dan ingin membunuh. Herodes mau membunuh Yesus. Sejak semula. Makanya saya mau katakan kita harus menjaga benih ilahi yang sudah Tuhan tanam dalam kehidupan kita supaya dia bertumbuh dan berbuah. Nah, hari ini kita berbicara masih berbicara tentang hati, saudara. Ya, judul khotbah hari ini masih berkaitan tentang hati, saudara. Bagaimana kita menghiasi diri kita ini ketika nanti mempelai pria datang menjemput kita sebagai mempelai wanita, kita tetap dalam keadaan siap, dalam keadaan yang tidak tercela. Hari ini kita belajar, oleh sebab itu kita menjaga rahim hati kita. Jaga rahim hatimu. Wow. Ayat yang sama masih kita baca dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Baik saudara, mengapa saya katakan kita jaga hati, rahim hati? Karena hati kita, saya katakan hati itu rahim tempat penyemaian benih. Ya, hati itu tempat penyemaian benih. Rahim, ya, rahim wanita itu kan tempat benih di situ. Hati kita juga demikian. Hati kita adalah rahim, tempat penyemaian benih. Hati itu seperti tanah, ya. Apapun ketika tanah itu ditaburi benih, apapun tanah itu akan memunculkan hasil daripada benih yang ditabur, saudara. Makanya hati itu bagai tanah. Apapun yang ditanam dalam hati pasti akan tumbuh. Ya, pasti apapun akan tumbuh. Apapun yang ditanam di tanah, dia akan bertumbuh. Saudara tanam jagung, dia akan tumbuh jagung. Saudara tanam kacang, dia akan muncul kacang. Saudara, makanya saya katakan jaga hatimu supaya saat iblis menebar benih yang buruk, benih iri hati, benih kebencian, percideraan, kita ini sanggup menghalaunya. Saudara, iblis paling gampang, saudara, menabur benih iri hati. Orang nggak pengen iri hati, ya. Tapi ketika melihat orang temannya beli sepeda motor, malah paling kredit. Nah, ya. Ada benih iri hati, ya. Makanya saudara kita belajar jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sehingga ketika iblis menabur benih-benih iri hati, kebencian, saudara, kita bisa menghalaunya. Supaya ketika kita tidak bisa menghalau, benih itu akan bertumbuh. Dan ketika bertumbuh kita biarkan dia akan berbuah. Maka terjadi pembunuhan. Kenapa? Dibiarkan. Ketika benih iri hati, benih kebencian itu tetap tidak kita bereskan. Maka Kain membunuh adiknya. Saudara, Yesus berkata dalam satu perumpamaan, dalam Lukas 8 ayat 5-10, kita nggak usah baca, dikatakan di situ ada 4 jenis tanah. Ya, ada 4 jenis tanah, yaitu tanah yang tanah pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang semak duri, dan tanah yang
yang baik. Ada 4 jenis tanah. Nah, mari kita perhatikan hati kita yang saya katakan tanah tadi. Hati kita tuh masing-masing jenis apakah hati saudara? Ada 4 jenis tadi. Jenis apakah hati saudara? Yang tahu kita masing-masing saudara. Apakah hatinya masih seperti tanah di pinggir jalan? Masih seperti tanah berbatu? Semak duri atau sudah menjadi hati yang baik? Kalau kita perhatikan dalam Lukas 8 ayat 11 sampai 15, kita akan baca dengan singkat. Lukas 8 ayat 11 sampai 15 itu menjelaskan apa arti dari 4 jenis tanah ini. Dikatakan arti perumpamaan itu, ini kan perumpamaan Tuhan Yesus. Benih dikatakan ialah firman Allah. Benih adalah firman Allah. Nah, tanah yang di pinggir jalan dikatakan ketika benih jatuh di tanah pinggir jalan, dikatakan ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Orang Kristen semacam ini adalah orang Kristen yang apa? Ya, dia dengar firman. Ya, tapi dikatakan firman itu mudah sekali diambil dari hatinya oleh iblis. Ini orang-orang yang nggak suka ditegur. Ya, salah ditegur malah marah. Ya, firman Tuhan berkata, "Hai ampuni," ya tetap saja nggak ngampuni. Kenapa? Firman tercuri. Firman Tuhan berkata, "Jangan kau mengotori bait suci," tetap saja bait suci dikotori. Dengan apa? Ya, di jemaat GPT nggak ada yang merokok. Merokok itu mengotori bait kudusnya Allah. Saudara, yang kedua tanah berbatu. Dikatakan tanah berbatu seperti apa? Tanah yang berbatu ialah orang yang telah mendengar firman, menerima dengan gembira. Wow, semangat. Ya kan? KKR, haleluya, haleluya, pulang haleluya. Ya, semangat gembira, tapi enggak berakar. Percaya cuma sebentar, ketika dicobai mereka murtad, saudara. Inilah ada orang-orang, gambaran orang-orang yang tidak punya gairah akan hal-hal rohani. Ya, enggak punya gairah untuk berdoa. Yang dicari yang jasmani terus, saudara. Ya, dikatakan orang-orang semacam ini nggak punya kerinduan untuk belajar lebih maju lagi. Orang-orang Kristen semacam ini, ya, adalah orang Kristen yang asal-asalan, saya katakan, saudara. Asal ke gereja, asal pokoknya beribadah, asal berdoa, asal memuji Tuhan, asal yang lain semua, saudara. Pokoknya ibadah, saudara. Saya yakin jemaat GPT Pusono tidak demikian. Amin. Haleluya. Ya, kita bukan jemaat asal-asalan. Amin. Jemaat yang dewasa. Tanah yang semak duri. Apa? Ya, dikatakan orang yang telah mendengar firman dan dalam pertumbuhan selanjutnya terhimpit kekhawatiran. Ya, bahkan kekayaan, kenikmatan hidup sehingga benih itu enggak bertumbuh dengan matang. Hatinya masih penuh dengan onak duri. Ya, masih ada batu-batu yang masih suka bohong. Ya, kepahitan terus, kepahitan, saudara. Dan lihat tanah yang baik apa. Dan jenis tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Ialah orang yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Coba pagi ini, hari ini, cek tanah hati masing-masing. Hatiku seperti tanah apa ya? Tanah pinggir jalan? Tanah yang berbatu-batu? Atau tanah yang masih berisi semak duri? Atau sudah menjadi tanah yang baik? Saudara, saya katakan masih ada waktu untuk memperbaiki. Sepanjang kita masih bernafas, artinya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki hidup kita. Amin. Haleluya. Tujuan khotbah hari ini, saya ingin mengajak kita, saudara, menjaga hal-hal yang terkait dengan hati. Jaga rahim hati saudara dengan apa? Menjaga semua yang terkait dengan hati. Ya, kita jaga. Supaya apa, saudara? Hati kita ini benar-benar ketika kita menjaga dengan baik, benih ilahi yang Tuhan tanam dalam rahim hatimu tumbuh subur. Kalau engkau tidak menjaga sesuatu dalam hati kita tidak menjaga hati kita, segala sesuatu kau masukkan saja, maka itu akan mengubah hidupmu. Yang sudah baik kadang jadi lebih parah. Maka saya katakan, jaga hatimu supaya benih ilahi
yang Tuhan sudah tanam dalam rahim hatimu itu bertumbuh subur. Jaga hati dengan seluruh kewaspadaan. Supaya apa? Yang tumbuh itu benih ilahi itu, bukan onak duri, bukan ilalang. Saudara, ketika seorang petani menabur benih, dia nggak pernah menabur ilalang, saudara. Tapi kenapa ada ilalang, saudara? Makanya saudara, kita berbuat baik tetap saja. Ada hal yang membuat kita ingin melakukan sesuatu yang jahat. Karena itu kecenderungan manusia. Makanya saya katakan saudara, dan kita harus perhatikan. Di dalam diri manusia ada 3 bagian yang harus kita kuduskan. Yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ketika saudara percaya Tuhan Yesus, rohmu selamat. Jiwamu sedang. Makanya dikatakan salah satu tujuan iman kita adalah keselamatan jiwamu. Dan saat mana kita bertemu dengan Tuhan, disitulah tubuh kita diubahkan, diselamatkan. Ya, saudara, makanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, kita harus menguduskan seluruh roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus. Nah, mengapa saya katakan ini, saudara? Karena hati dan jiwa itu gabungan. Maaf, hati adalah gabungan roh dan jiwa. Ya, hati adalah gabungan roh dan jiwa. Oleh karena itu bagaimana saudara menjaga hatimu penting. Menjaga perbendaharaan hati saudara itu yang penting. Ya. Jaga perbendaharaan hati. Karena yang ada dalam perbendaharaan hatimu itu pasti akan keluar. Saudara, apakah yang ada dalam hati saudara? Perbendaharaan hatimu isinya apa, saudara? Apakah tetap ada sukacita? Tadi nyanyian, tetap mengucap syukur? Apakah ada damai sejahtera? Saudara, orang yang nggak punya damai sejahtera, uring-uringan, tiap hari berantem, hari-hari ini saudara, mungkin kalau engkau nggak punya hubungan yang baik dengan suami dan istri, tiap hari ketemu, bisa berantem saudara. Ya, nggak ada damai sejahtera. Tapi saya percaya jemaat GBT Posowarno, wow, hidupmu pasti penuh dengan damai sejahtera. Amin. Ya, coba periksa, apakah perbendaharaan hatimu terisi oleh damai sejahtera, sukacita, atau amarah, atau iri hati, dengki, egois, kesombongan. Ini yang merusak hati nurani saudara. Kalau hati nurani merusak, firman Tuhan berkata, maka kandaslah imanmu. Kalau kandas berarti enggak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara, saudara perhatikan, perbendaharaan hati itu akan muncul. Dari perbendaharaan hati akan muncul hal yang baik dan hal yang jahat. Dalam Matius 12 ayat 35 dikatakan, Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Jadi jelas saudara, kalau hal yang baik ada dalam perbendaharaan hatimu, maka itu akan keluar. Kalau yang jahat pasti akan muncul, saudara. Makanya ditegaskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam hati orang, dari dalam timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, zina, serakah, jahat, licik, nafsu, iri hati, hujat, sombong, bebal. Semua itu muncul dan timbul dari dalam. Dari dalam. Makanya perhatikan saudara. Dan itu menajiskan orang. Lewat firman, lewat ayat tersebut, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga hati kita dan pikiran kita. Kenapa saudara? Karena dari dalam hati akan meluap keluar melalui perbuatan kita. Saudara, atau perkataan kita. Seringkali kita nggak menyadari saudara. Bahkan melupakan nasihat firman ini, saudara. Ketika seseorang marah, ada orang yang nggak bisa melampiaskan. Ya, kalau melampiaskan mungkin masih bisa marah dia langsung lepas. Tapi ada orang yang cenderung menyimpan kemarahannya, kebenciannya, sakit hatinya sehingga apa? Hal tersebut akan tercermin nanti karena dalam dirinya, di dalam hidupnya ada kemarahan, ada kebencian.
Akan mau nggak mau akan tercermin dari tingkah lakunya. Saudara, walaupun dia berusaha menutup-nutupi saudara, tapi suatu hari dia akan muncul. Ya. Karena dari dalam hati orang akan muncul hal yang buruk tersebut. Salomo mengatakan di dalam Amsal 27 ayat 19 bahwa seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi hati saudara itu mencerminkan kita siapa. Kalau hatimu orang yang suka marah, itulah orangnya. Kalau orang tersebut orang yang pendendam, lah itulah orangnya. Bagaimana hatimu, itulah orangnya. Saudara. Periksa hati kita saudara. Saudara, hal ini menunjukkan saudara bahwa jika kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, sebenarnya hati kita pun tidak tertuju dengan Tuhan. Kalau engkau hidup tidak sesuai dengan firman, berarti hatimu juga enggak tertuju dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya apa yang sebenarnya hari-hari ini saudara pertontonkan itu hanya lip service. Saudara. Hanya orang kita lambe apa itu ya? Apa itu? Ya pokoknya itulah, hanya lip service saudara. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 29 ayat 13, Yesaya menulis ini saudara. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh. Ya, mulutnya menyembah tapi hatinya jauh. Saudara. Saya berharap kita enggak demikian saudara. Hati kita rindu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Saatnya kita ini harus stay at home, kita banyak di rumah. Kita justru banyak kesempatan untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Saudara, hati-hati dengan situasi seperti ini, saudara. Ya, karena sama artinya kita memberi kesempatan pada iblis untuk menghancurkan kita dengan segala pembenaran ketika kita berdosa. Ya, seringkali kita tidak apa-apa, kan sekali-kali boleh. Nanti kalau berdosa ya kan minta ampun, diampuni, kan Tuhan pemurah. Tuhan kan maha kasih, berdosa nanti diampuni. Ya kalau kamu sempat minta ampun. Kalau kamu berdosa tiba-tiba mati. Saudara, sebab itu mari peliharalah hal-hal yang berhubungan dengan hati. Sehingga hati kita benar-benar terjaga kemurniannya. Hati kita benar-benar tetap murni. Hati nurani kita tetap bersih. Ya, jangan sampai hati nuranimu buram. Karena ketika itu buram, maka engkau enggak bisa lagi membedakan yang baik dan yang buruk. Saudara, mari kita belajar dari Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Bagaimana kita menjaga hal-hal yang terkait dengan hati supaya benih ilahi tumbuh subur. Saya baca dengan cepat dalam Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap jalan segala jalanmu. Jangan menyimpang kanan kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak saudara, kita belajar hari ini, ya, bagaimana menjaga hal-hal yang terkait dengan hati supaya benih ilahi itu bertumbuh dan berbuah. Hal pertama kita harus ingat, ya, jaga pintu masuk ke hati. Ya, pintu masuk ke hati dijaga. Ada dua pintu dalam kehidupan kita yang kita harus jaga dengan ketat, saudara. Yaitu apa, saudara? Telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat. Ini dua pintu yang harus benar-benar pintu utama yang kita harus jaga dengan ketat. Keluar masuknya, saudara. Telinga kita, mata kita, saudara, itu pintu masuk ke hati. Saya katakan tadi hati-hati kenapa kita jaga, karena semua yang masuk ke hati lewat telinga, lewat mata. Hati itu tempat persemaian benih, apapun benih itu yang masuk ke hati. Lewat mata, lewat telinga, dia akan bertumbuh. Hati-hati. Ya. Makanya katakan harus dijaga ketat. Ngomong kanan kiri, ayo telinga dan matamu jaga ketat.
Kalau perlu pakai kacamata kuda. Haleluya, saudara. Jangan izinkan hal yang sia-sia masuk telinga, dengar gosip, fitnah. Ya. Gosip dan fitnah mengotori, merusak hati saudara. Mulai belajar, saudara, ketika ada teman yang mengajak gosip. Ya, memang gosip itu kalau digosok makin sip, saudara, makin enak, saudara. Ya, kalau ada teman yang mulai membicarakan orang lain pada kita, mungkin ya ibu-ibu mungkin biasa yang suka gosip ibu atau bapak ini. Dua-duanya ya, saudara ya. Ya. Kalau ada orang ingin membicarakan, menggosip orang, mulai katakan stop. Ini belajar apa? Belajar menaruh filter dalam telinga kita, saudara. Ya, sudahlah, yuk nggak usah menghakimi orang. Kita arahkan, yuk kita bicara tentang kita saja. Gimana hari ini tentang engkau? Ya, kita alihkan, yuk kita bicara tentang diri kita. Bagaimana dengan diri saudara? Ya, kalau perlu ajak share firman Tuhan. Ya, kan firman Tuhan berkata, saudara, kita harus setiap kita berbicara, baiklah kita berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Wow. Ya, orang gosip, ajak gosip tentang firman. Amin. Ya kan? Itu menjaga telinga rohani kita, ya, menjaga hati kita, saudara. Kita ngajak dia ngomong firman. Hari ini bagaimana? Engkau sudah baca firman? Apa yang kau dapat? Rema apa? Saudara, mulai belajar menjadi anak Tuhan yang punya filter di telinga. Jangan malah ikut gosip. Malah ikut gosip, malah ikut memfitnah, malah ikut mungkin menjadi menghakimi, provokator. Saudara, ini kan repot, saudara. Saudara, jaga telinga dan jaga mata. Jangan biarkan mata kita melihat hal-hal yang najis. Apa yang saudara lihat akan terekam di pikiran dan masuk ke hati. Orang yang lihat film-film blue, film-film bokep itu, saudara, itu enggak mudah akan hilang dari pikirannya. Dia akan tertanam. Maka saya katakan, saudara, ya, orang yang sering nonton itu enggak mudah. Apalagi pria itu punya imajinasi yang kuat, saudara. Orang yang sering nonton itu tinggal klik, dia mau lihat film apa jadi pikirannya, saudara. Kenapa? Tertanam dalam imajinasinya. Ya. Psikolog mengatakan bahwa orang yang menonton hal itu, saudara, itu bertahun-tahun harus bisa lenyap dengan sempurna, saudara. Karena bisa muncul kembali dan muncul kembali, saudara. Makanya jangan ya gunakan mata melihat hal yang najis, saudara. Kenapa, saudara? Cabul itu dimulai dari mata. Ketika dibiarkan rasa ingin tahu akan berbuat dosa. Iblis memang licik, dia tahu kelemahan manusia. Sehingga dia terus berusaha menjatuhkan manusia. Dia tahu pria itu lemah. Pada wanita, sekarang juga pria dengan pria, saudara, ya kan? Ya. Tapi biasakan dengan wanita. Adam jatuh oleh wanita, tahu itu buat dilarang. Tapi ketika Hawa menawarkan, Adam juga menerima, saudara. Hari-hari ini kita melihat hampir semua orang pegang gadget, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Karena dengan satu jari saja kita bisa menjelajah dunia. Saudara mau lihat apa, saudara? Saudara mau pingin, kalau kita mau persiapan, mau cari gambar, ya gambar, misal wanita, muncul wanita semuanya, mau telanjang, mau apa semua, ya kan? Halo, bahaya kan, saudara? Kalau kita enggak benar-benar menjaga hati ini, saudara, kalau yang sering internet, sering chatting, tiba-tiba kan muncul, enggak usah dicari, muncul pop up keluar, saudara. Wanita. Ini kalau hatimu enggak terjaga, tinggal diklik terus, saudara. Ya. Makanya, saudara, hati-hati. Anak-anak muda, orang tua juga. Ya. Karena dengan satu jari, dimanapun saudara bisa melakukan hal yang mendukakan Tuhan. Saudara, jika telinga dan mata tidak terjaga, benih ilahi tidak akan bisa bertumbuh, rohanimu akan bantat. Tahu bantat, saudara? Roti enggak jadi, saudara. Dimakan juga enggak enak, dibanting saja. Buat lempar ke dogi, saudara. Makanya jaga hatimu dengan seluruh kewaspadaan. Dengan cara apa? Kita lihat yang pertama, saudara. Kita lihat tadi, dengan cara apa kita menjaga hati? Ayat 20 tadi sampai 23. Ya, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah di lubuk hatimu. Karena disitulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara perhatikan ini, saudara. Dengan bagaimana kita menjaga
dengan kita memperhatikan perkataan Tuhan. Perhatikan dan arahkan telingamu. Berarti bagaimana menjaga hati, benih ilahi itu. Dengan apa kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ya, sampai telinga kita mendengar. Arahkan telingamu ketika saudara ibadah. Ya, arahkan telinga saudara. Ya, bukan main gadget. Tidak apa-apa Pak, ini buka Alkitab padahal bukanya WA, bukanya Instagram saudara. Hati-hati saudara, ya nanti HP-mu rusak. Ya. Saudara, arahkan telingamu. Dikatakan dengar, simpan firman Tuhan dalam lubuk hatimu. Artinya saudara, firman itu harus sampai tersimpan dalam lubuk hatimu, tertanam. Maka ketika engkau mengarahkan hatimu, ketika engkau memperhatikan perkataan firman Tuhan, arahkan telingamu, dan simpan dalam lubuk hatimu yang luar biasa, itu menjadi kehidupan dan ada kesembuhan. Kenapa? Ketika rohanimu bersih, rohanimu bersih, maka jasmanimu akan bersih dan sehat. Wow. Saudara mau sembuh? Baca firman Tuhan. Amin. Dikatakan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Makanya semua katakan saudara, untuk menjaga dan memelihara benih yang Tuhan sudah taruh dalam hati saudara, sehingga bertumbuh dan berbuah, mau nggak mau, suka nggak suka saudara, tidak ada jalan lain. Perhatikan firman Tuhan. Amin. Saya bersyukur jemaat GBT Puswarno banyak, ada grup-grup Abah, dari Youth Abah, umum juga ada, beberapa grup saudara. Ya, ini membuat kita semakin dewasa, semakin kuat saudara. Perhatikan, semakin kita cinta Tuhan. Saya yakin orang nggak akan bosan baca firman Tuhan kalau dia cinta dengan Tuhan. Kalau engkau bosan dengan baca firman Tuhan, coba hati-hati. Gimana cintamu dengan Tuhan? Jika engkau mengatakan bahwa aku cinta Tuhan, seharusnya engkau cinta dan memperhatikan surat cintanya Tuhan. Saudara yang pernah pacaran zaman dulu kan surat-suratan saudara. Surat pertama mungkin disimpan ya kan. Di lali meeting tampil kayak di tembok. Kenapa? Surat cinta. Dilihat terus, sekarang nggak ada ya. Sekarang pakainya WA ya kan. Dulu ada surat cinta ya kan. Ada buku diare segala. Wah saudara. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti kau akan mendengar rindu. Saudara yang jatuh cinta, ya rindu nggak dengar suara yang di seberang pasangannya. Wah dinanti-nanti ya. Benar nggak saudara? Kenapa? Cinta, nek bosen, alah ditutup baik. Ya, saudara, kenapa? Karena cinta. Sehingga ketika kita memperhatikan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, hidupmu akan berhasil dan beruntung. Bahkan dikatakan akan bertumbuh dan berbuah. Wow. Benih itu akan bertumbuh dan berbuah-buah, saudara. Saudara, engkau akan berhasil beruntung. Yosua 1 ayat 8 juga mengatakan kalau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalamnya. Demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau apa? Mengarahkan pandanganmu pada firman. Sampai firman itu tertanam dalam lubuk hatimu. Dan saya percaya saudara, hidupmu akan berhasil dan beruntung. Ditekankan juga dalam Mazmur 1 ayat 3 saudara. Kalau engkau mau berbahagia, dikatakan saudara, adalah orang yang kesukaannya akan Taurat dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia menghasilkan buah dan pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Makanya saudara, yuk masukkan dalam hati saudara hal yang baik. Jangan yang sia-sia. Yang mengotori hati dan pikiran, buang semua. Firman Tuhan katakan akhirnya semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji, dikatakan pikirkan semua itu. Yang selain itu buang. Ya, saudara, luar biasa. Pemasmur mengatakan saudara, tiada kutaruh di mataku perkara dursila. Wow, belajar. Jauhkan segala hal-hal yang buruk dari mata kita. Sehingga benih itu akan benar-benar bertumbuh dengan sempurna. Supaya yang kedua benih ilahi tumbuh subur, dikatakan jangan ada dusta di hati.
sama kanan kiri, jangan ada dusta di hatimu. Amin. Ayat 24, kita lihat ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Mulut serong, dolak-dalik, itu mencela-mencele, saudara. Isuk tempe sore deli, katanya saudara. Sini nggak ada ya. Saudara, saya mau katakan gini, mulut serong dan dolak-dalik, artinya suka berdusta, itu ternyata bisa merusak diri sendiri. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak sadar, mereka itu mengaborsi kebenaran. Dengan apa? Dengan ucapannya nggak benar, dengan berbuat dosa, dengan berbuat dusta. Memang sebagian orang kalau bohong itu seperti otomatis bohong, saudara. Ya, karena kebiasaan, saudara. Sulit tidak bohong, saudara. Makanya ada orang yang benar-benar berjuang. Dulu saya suka bohong, saudara. Ya, tapi ketika ketemu dengan Tuhan, itu pasti berubah. Kalau aku berkata, aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi hidupmu nggak berubah, itu jumpa dengan siapa? Saya bertanya, saudara. Karena ketika orang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Saudara, saya katakan tadi bahwa orang yang dolak-dalik, menurut serong, saudara, ternyata merusak diri sendiri. Ada suatu penelitian, saudara, dikatakan orang yang suka mengabortuskan kebenaran alias berbohong itu rentan terhadap penyakit. Saya dapatkan itu, saudara, dikatakan orang bicara bohong ternyata bisa merusak kesehatan. Nah, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa orang yang sering berbohong, ya, bisa mengalami beberapa masalah kesehatan. Ini diteliti, dibuktikan oleh para peneliti di University of Notre Dame, dikatakan dia mengamati 110 partisipan usia 18 sampai usia 71 tahun. Dan penelitian melakukan pengamatan terhadap partisipan itu selama 10 minggu. Selama 10 minggu diteliti. Nah, selama penelitian, salah satu dibagi dua. Satu kelompok itu diminta kamu tuh jangan berbohong pokoknya. Kalau nanti ditanya jangan berbohong, jangan pernah berbohong selama 10 minggu. Jangan berbohong. Sementara kelompok yang lain enggak diberi mandat apapun, enggak dikasih tahu apapun. Yang satunya dikatakan kamu jangan berbohong. Nah, sekali dalam seminggu, saudara, partisipan itu dipanggil menghadapi mesin pendeteksi kebohongan untuk mengetahui dia bohong atau tidak kebohongan yang mereka lakukan, saudara. Nah, dalam waktu 10 minggu kemudian diketahui bahwa kelompok yang sering mengatakan kebohongan, jadi orang yang suka bohong itu, yang suka menjawab dengan bohong itu, mengalami beberapa yang namanya kesehatannya masalah. Mulai ada yang sakit kepala, sulit tidur, masalah radang tenggorokan, dan tingkat stresnya yang semakin meningkat. Coba ada di sini semacam itu? Ya, mungkin juga berbohong. Enggak ya, saudara? Itu penelitian. Artinya ketika kita suka berdusta, ya tingkat kesehatan bisa menurun. Itu penelitian. Nah, untuk menjaga benih di hati, saya katakan tadi mengapa kita harus berkata benar. Ingat, mengapa? Kalau engkau berkata enggak benar, bapak pembohong itu adalah iblis. Saudara anak Tuhan atau anak iblis? Ya, saudara baca ini Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapak pembohong, bapak pendusta, bapak segala dusta. Makanya saya katakan tadi, mari kita berkata benar. Kalau engkau berkata tidak benar, engkau sedang mendudukkan dirimu, memposisikan dirimu sebagai anaknya bapak pendusta. Saudara, mari belajar, jangan merusak diri kita sendiri dengan sering berdusta. Karena itu bukan suatu kebenaran, bahkan itu suatu dosa. Upah dosa adalah maut. Ada orang, aku punya masalah. Apa masalahmu? Aku kok nggak bisa ya kalau nggak berbohong. Itu bukan masalah, itu dosa. Haleluya. Saudara yakin bohong itu dosa? Ya, kalau saudara mengatakan bohong itu dosa, hari ini belajar. Ya, jangan. Mulai belajar. Ya, mulai belajar untuk menahan diri, nggak berbohong. Mengapa sih orang berbohong? Untuk menutupi kesalahannya. Saudara, orang Kristen yang masih suka berdusta, saya katakan, yang masih suka berbohong, ya, akan mengakibatkan orang tersebut gak akan pernah menjadi orang Kristen yang dewasa. Akibat dari orang yang suka berdusta, dia tidak akan mengalami kehidupan rohani yang lebih bermutu.
Orang yang masih hidup dalam demikian akan mudah kecewa, tanpa sadar dia mudah sakit hati, mudah marah, ya, melayani, yes melayani, tapi masih mutung. Sini nggak ada ya. Melayani tapi masih ngambek. Saya perhatikan, apalagi ini bahaya kalau saudara pelayanan Tuhan ngambek, anak-anakmu melihat saudara. Wih, ibu melayani ngambek saudara. Saudara, pendidikan anak dimulai dari rumah. Kalau orang tua semacam itu, saudara, saya mau katakan bahwa ya mendidik anak itu bukan dari apa yang kita ucapkan. 1000 kata itu enggak ada artinya dengan satu tindakan keteladanan, saudara. Ya, makanya, saudara, mari belajar. Apalagi kalau ngajari anaknya. Nah, nanti kalau orang nyari bapak, bilang bapak tidur ya. Bapak pergi. Ada tamu datang nyari bapaknya. Ada bapak. Oh, tadi bapak bilang kalau ada tamu bilang bapak pergi. Saudara, anak akan polos, saudara. Jadi kita bisa bayangkan, saudara. Jadi mari ya, kalau hari ini masih ada yang simpan akar pahit, masih mulut belum bisa berkata benar, belum belum mengampuni orang lain, belum beres, yuk bereskan hati saudara. Ya. Karena ketika engkau sakit hati, penelitian itu menerangkan 65-80% orang yang sakit dalam kanker hati, ya itu karena memiliki hati yang pahit. Saudara, ingat apa yang dalam hati akan keluar. Makanya yuk kalau hari ini masih ada kesempatan, bereskan hatimu. Karena Tuhan melihat hati. Ingat, tidak ada tempat di dalam kerajaan surga bagi orang sakit hati. Makanya Tuhan berkata, ampuni maka engkau akan diampuni. Kalau engkau tidak mengampuni orang, Bapa di surga pun tidak akan mengampuni saudara. Kalau demikian, kepastian engkau pulang kemana? Kalau Bapa enggak mengampuni saudara. Engkau berkata, aku pulang ke surga. Rumahku di surga. Tapi Bapa bilang, kalau engkau tidak mengampuni orang, engkau masih sakit hati, kau pahitan, maka Bapa di surga enggak mengampuni kamu. Hari ini keputusan dalam tangan saudara. Lepaskan pengampunan. Ya, saudara, yang terakhir untuk kita bisa menjaga hati, benih ilahi itu tetap tertanam dengan baik dan bertumbuh berbuah. Saudara punya visi, pandangan yang benar ke depan. Saudara. Biarlah ayat 25, biarlah matamu mandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang kanan ke kiri. Jauhkan kakimu dari kejahatan. Saudara, untuk menjaga benih ilahi terus bertumbuh di hati, kita harus memiliki visi, pandangan yang benar. Engkau harus punya visi yang akan datang. Visi kemuliaan. Engkau harus bisa melihat dengan mata iman, satu hari nanti aku akan ada di sana. Engkau harus punya suatu visi kerajaan. Saudara, visi kerajaan yang akan datang, visi kemuliaan itu harus ada di benak kita. Firman, ku mau di sana. Kita ingin satu hari nanti kita ada di sana. Dan itu bukan cuma di mulut. Dan itu harus kita lakukan dengan tindakan kita untuk kita bisa sampai di sana. Bukan cuma ingin. Satu hari kita akan memerintah bersama dengan Dia. Amin, saudara. Ingat, saudara dan saya adalah kandidat raja. Satu hari akan memimpin bersama dengan raja di atas segala raja dalam kerajaan 1000 tahun. Jika kita punya visi kerajaan, hati kita sudah klik dengan Tuhan, kita nggak akan mudah terkecoh oleh tipu daya iblis. Ya, kita nggak akan mudah diiming-iming hal-hal yang sia-sia sekedar mengenakan daging. Saudara, makanya kita belajar hari ini, saudara. Ya, tadi saya katakan di muka, orang berkata hidup itu berjuang. Hidup itu pertanding, perjalanan. Dan firman Tuhan juga berkata hidup itu adalah pertandingan. Dalam Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 2a mengatakan saudara, kita harus menanggalkan beban dosa kita yang merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Dengan mata tertuju kepada Yesus. Saudara, mata tertuju kepada Yesus. Setiap hari kita harus memiliki pandangan ini. Kalau engkau mau hidupmu benar-benar menjaga, benih itu tetap tertanam dengan benar. Saudara mulai bertanding. Saudara, kalau seorang bertanding lari 100 meter,
Dia harus punya visi yang benar, dia harus memandang ke depan. Dan perlengkapannya juga benar. Dia nggak mungkin lari bawa ransel. Saudara. Dia akan tanggalkan semua beban. Dia akan menggunakan pakaian yang semini mungkin. Ya sudah tahu harga pakaian kostum pelari itu bisa puluhan juta, saudara. Satu hanya pakaian untuk lari, saudara. Kenapa? Ringan. Dia menanggalkan semua. Saat berlari tatapannya ke depan, dia nggak mungkin tengok kanan kiri, dia akan kesalip orang. Hidup kita juga demikian. Kita harus bisa melihat satu hari nanti kita akan ke sana. Saudara punya visi ini, saudara. Aku tahu Bapak sudah menyiapkan tempat bagiku. Rumahku ada di sana. Amin, saudara. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Tatapan matamu tetap ke muka. Mata memandang ke muka ini bicara tentang kejujuran, tentang integritas. Bagaimana kita menjaga benih ilahi bertumbuh dan berbuah, itu dibutuhkan integritas, dibutuhkan hati yang jujur. Hari ini, jika ada hati yang belum beres, engkau belum selesai dengan Tuhan, mari hadapkan dirimu dengan Tuhan. Selesaikan selagi masih ada waktu. Kalau engkau masih hidup hari ini, masih bisa bernafas, engkau harus selesaikan semua masalah dalam hati saudara. Bereskan. Datangi orang mungkin yang engkau merasa sakit. Kalau engkau menyakiti orang, datang minta ampun. Bereskan. Sehingga ketika dia datang, ketika waktumu tiba, kita nggak tahu kapan waktu kita. Ketika kita pulang, alamat kita jelas surga mulia. Amin. 3 hal yang kita pelajari hari ini. Bagaimana menjaga, memelihara rahim hati. Sehingga benih ilahi yang Tuhan taruh di hati bertumbuh dan berbuah. Jaga pintu masuk. Jaga telinga saudara, jaga mata saudara, ya, dan jangan ada dusta di hati saudara. Punyalah visi yang benar ke depan. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Saya undang para pemain musik, semua song leader, singer, tampil ke depan. Mari kita nyanyikan lagu Berkenan Bagimu. Pulihkan, pulihkan hatiku. Arahkan hati kita pada Tuhan. Dia hadir di mana engkau berada. 2-3 orang berkumpul, dia katakan aku hadir. Dan mari kita nyanyikan lagu ini. Pulihkan, pulihkanku. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku.
pulihkan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Haleluya. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Tuhan, ubah hatiku. Hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Tuhan, haleluya. Haleluya. Biarlah hari ini Tuhan, kami belajar Tuhan, untuk kami membereskan hati kami Tuhan. Kami menjaga hati kami dari hal yang sia-sia Tuhan. Biar Kau pulihkan setiap hati kami Tuhan. Di mana Engkau berada jemaat Tuhan. Kalau hari ini Engkau masih memiliki hati yang pahit, Engkau berkata, aku tidak bisa ngampuni. Aku benci, aku jengkel. Saudara, mari lepaskan pengampunan. Saya katakan engkau harus mengampuni, karena ketika engkau tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni engkau. Ketika engkau tidak mengampuni, engkau tidak akan menjadi orang-orang pribadi yang dewasa. Kekristenanmu akan terus mengalami masalah demi masalah, karena hatimu belum beres. Hari ini, kalau engkau mau mengalami hidup yang diubahkan Tuhan, engkau melihat hal-hal yang luar biasa itu terjadi atas hidupmu. Karena ketika engkau tidak mengampuni, itu adalah dosa.
dan dosa yang menghambat tangan Tuhan bekerja atas hidupmu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kau. Telinganya enggak kurang bisa mendengar teriakan berdoa. Tapi ketika hatimu belum pulih, maka engkau tidak akan melihat hal-hal yang dahsyat terjadi atas hidupmu. Kalau hari ini engkau masih belum beres dengan hati saudara, dimanapun kau berada, mari katakan, Tuhan, aku mau mengampuni. Aku mau lepaskan pengampunan. Engkau boleh sebut namanya dalam katakan aku mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Maka saya katakan ketika engkau sakit dan engkau mengampuni di dalam nama Yesus, maka engkau akan disembuhkan. Ketika hatimu bersih, ketika firman itu ada dalam lubuk hatimu, ketika firman menguasai hidupmu, firman Tuhan berkata, maka engkau akan sembuh. Ketika hidupmu bersih, engkau tidak punya lagi kepahitan. Oh, maka engkau akan mengalami hal dahsyat atas hidup. Maka kesembuhan akan terjadi atas hidupmu. Tuhan, dimanapun kau berada, engkau yang sudah mengatakan, aku mau mengampuni. Tuhan dengar. Lepaskan pengampunan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kucabut di dalam nama Yesus. Segala kepahitan, segala kejengkelan di dalam nama Yesus. Dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan pengampunan itu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ku percaya, dimanapun engkau yang hari ini sakit juga Tuhan, apapun yang engkau sedang alami, sakit apapun yang sedang engkau derita hari ini, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Serahkan sakitmu Tuhan. Bagi mereka yang sakit hari ini, Tuhan itu jamah Tuhan. Bagi orang-orang yang sakit COVID-19 sekalipun Tuhan, minta anugerah-Mu Tuhan. Kau jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa kesembuhan itu mengalir. Karena nama di atas segala nama itu menyembuhkan setiap nama penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila pagi hari ini damai sejahtera Allah itu turun atas hidup kami semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, membawa hidup kita semakin naik dan terus naik dan memberkati kami semua. Karena Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua, diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching